mantap, ini sekarang kita di Tanjung Kumai. Jadi dari pagi gue berangkat dari Jakarta ke Semarang, dari Semarang ke Bandara Pangkalan Bun, terus dari Pangkalan Bun gue ke dermaga Tanjung Puting National Park atau di Tanjung Kumai. Bener kan? Benar. Bener. Jadi lokasi si Tanjung Puting itu di Pangkalan Bun, lebih tepatnya tuh di Kota Waringin Barat. Cuman biasanya orang taunya berangkatnya itu dari Pangkalan Bun. Nah, jadi kita mau berangkat ke Tanjung Puting, kita mau ngeliat orangutan yang ada di sana. Dan sekarang kita berangkat sama orang Tempo, terus ada Madani di sini. Halo. Terus ada orang Antara, terus ada Faiz juga. Tujuannya kita ngapain, Bang? Oke, jadi kita kesini mau cari tahu tuh terkait dengan orangutan atau biodiversitas yang ada di Tanjung Puting ini. Dan kira-kira apa sih terkait dengan sawit yang masih ada di sini, apa pengaruhnya terhadap mereka gitu kan? Karena populasi dari orangutan juga kan makin terkikis, makin sedikit. Takutnya nih kalau ekspansi sawit terus-terusan, anak cucu kita juga nantinya nggak bisa menikmati atau nggak tahu lagi nih terkait orangutan. Gitu sih Bang Zawin. Orangutan itu apa dan kayak gimana? Kalaupun anak kita nggak tahu. Jujur seumur-umur gue belum pernah ngelihat orangutan langsung dari deket ya. Dulu 2 tahun lalu gue pernah kesini, gue nggak sempet ke Tanjung Puting karena ongkosnya mahal. Kalau sendiri, jadi emang harus ramean. Jadi nggak sempet. Nah, ini baru pertama kali gue balik lagi akhirnya ke sini, dan pertama kali gue ke Tanjung Puting. Gue ngeliat foto-fotonya tuh si orangutannya tuh gede banget, bahkan lebih tinggi dari manusia. Dan tenaga orangutan itu jauh lebih besar daripada manusia. Ya, orangutan yang segede gue mungkin tenaganya segede Brock Lesnar. Kita di kapal Klotok di Sungai Sekonyer udah sekitar hampir 1 jam kurang 13 menit ya, 1 jam lah. Berapa jam Bang? Kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam sampai sana. Ini ada Bang Agus dari mana Bang? Kalteng Pos. Dari Kalteng Pos. Sekitar 1,5 jam lagi kita sampai di Tanjung Puting. Ini Tanjung Putingnya puting kanan atau puting kiri Bang? Bingung saya menjawabnya. Jadi selama di sungai ini, Sungai Sekonyer ini, airnya kebagi air asin sama air tawar. Jadi selama pohon apa namanya ini Bang? Pohon nipah itu airnya masih air asin. Nanti ketika ketemu pohon pandan katanya dia airnya jadi air tawar. Dan kalau beruntung itu bakal nemu buaya. Nah, biasanya buayanya itu kalau ketemu terus kita videoin, buayanya ngomong, "Kosan kosong nih." Rain fills up our shoes. My head is full of you. We spent the afternoon dancing, shadows run the room. Wah, ada orangutan. Mana itu ya? Iya, Sarangnya apa orangutannya itu? orangutan. Diem doang dia.
Nah, itu tuh orang hutan. Ntar ya abis orang hutan. Ada di ujung pohon dia ya. Kuat ya pohonnya ya. Nggak kelihatan pak, kalangan pohon. Nah jadi si orang hutan itu dia ngeluarin suara kayak gitulah, suara-suara kayak gitu. Itu untuk nunjukin bahwa dia tuh nggak suka dideketin sama kita. Terus tadi si pohon-pohonnya tuh digoyang-goyang untuk nunjukin bahwa ini gua kuat loh, gitu. Jadi sebenarnya dia nggak suka nih kita deketin. Dan si orang hutan ini sekarang jam 16.31, ini waktunya dia untuk bikin sarang karena dia akan pindah tempat. Jarak jelajah per harinya itu sekitar 3 kilo. Dia akan pindah tempat, bikin sarang, terus besoknya dia akan menjelajah lagi sampai 3 kilo, bikin sarang lagi. Kecuali memang di tempatnya itu ada buah, dia akan tinggal terus di situ sampai si buahnya habis, baru dia pindah tempat lagi untuk bikin sarang lagi. Ini ada bekantan. Lambangnya Banjarmasin. Oh iya, lambangnya Banjarmasin ya bekantan. Lambangnya Dufan. Iya. Dufan. Sama ini musuhnya Popeye. Gue pikir bekantan tuh segede orang gitu, segede orang dewasa. Oh di situ semua. Kalian kompak banget sih. Sekarang kita sudah ada di Tanjung Harapan. Jadi Tanjung Harapan ini tempat buat ngasih makan orang hutan gitu. Wisatawan bisa datang ke sini buat ngasih makan orang hutan. Cuman ternyata kita sampai di sini jam setengah 6. Jadwalnya itu jam 3. Jadi terakhir itu jam 3 buat ngasih makan orang hutan yang ada di Tanjung Harapan ini. Karena telat jadi sekarang kita nggak ngapa-ngapain, istirahat. Ini harusnya kita sampai ke sini tuh jam 3, cuman telat karena Batik Air tiba-tiba memindahkan jadwalnya dari jam setengah 6 ke jam 10 ya. setengah 10, dari jam 5. Jam 5 ke setengah 10. Jadi jadwalnya kacau semuanya. Saya bilang ke orang Tempo, jangan ngomel, ngamuk. Crocodile in area. Lagi ngopi kan, lagi ngopi begini kan. Yuk ngopi yuk malam ngopi yuk malam tiba-tiba lagi makan malam tiba-tiba kita yang jadi makan malam buaya. Tapi emang kondisinya si sungainya itu kayak kelihatan kayak di film-film Anaconda gitu. Jadi gua kayak tadi di kapalnya itu sambil ngopi-ngopi sama teman-teman, sambil ngebayangin ini gimana kalau tiba-tiba ada anaconda ngelilit kapalnya. Terus hanya salah satu dari kita yang bisa selamat sampai ke Pangkalan Bun. Karena emang lokasinya tuh kayak film Anaconda banget asli. Kita sekarang berada di Tanjung Harapan. Tanjung Harapan adalah salah satu stasiun untuk memberi makan orang hutan. Jadi wisatawan di sini bisa melihat secara langsung orang hutan yang dikasih makan sama ranger, staff dari Orang Hutan Foundation International. Itu adalah salah satu makanan tambahan. Itu hanya suplemen. Karena sebenarnya mereka biarpun tidak diberi makan di sini, mereka bisa tetap hidup, survive di alam dunia.
26 siswa. Kadang di setiap kelasnya itu ada yang 6. Kelas 1 yang paling banyak itu ada 11. Saya Palangka Kaya. Saya bukan terpaksa karena saya memang pengen jadi guru ya. Itu waktu itu saya mendaftar di tahun 2010. Tiba-tiba saya ditempatkan di sini. Saya tidak tahu kalau penempatannya waktu itu tidak ditentukan. Dimanapun itu tidak ditentukan di sekolah mana. Tapi saya dapat di sini gitu, di SD ini. Pertama-tama ya saya kaget gitu kan. Dari kota saya nggak pernah hidup di sungai seperti ini. Wow gitu kan. Ya sudah saya nikmatin saja. Awal-awal sih sedih gitu kan, karena kondisinya seperti ini gitu kan. Tapi setelah sekian lama enjoy, dinikmatin gitulah. Ya sudah senang saya di sini. Kayaknya saya di sini aja kalau bisa memilih. Tapi kalau misalnya saya mau dipindahkan, tapi tidak atas kehendak saya tetap siap dimanapun. Gitu. Ke atas sih. Hei Ceh, mantap, ini sekarang kita di Simpang Ali. Sekarang udah jam 13.38. Simpang Ali ini adalah jadi sebuah persimpangan di Tanjung Puting yang dia itu langsung kayak dua cabang sungai yang dia nyatu langsung jadi ke Sungai Skonyer. Yang satunya tuh masih bersih banget dengan air gambut di daerah Taman Nasional. Terus yang dari kirinya itu dia sungai dari areal pertambangan, karena di atas itu katanya ada tambang emas liar gitu. Jadi kelihatan persimpangannya itu airnya tuh langsung terpotong antara bersih dan kotor gitu. Ini kayak dulu tuh kayak gue pernah ke Mamasa dan Toraja, itu perbatasannya langsung aspal terputus. Nah ini kayak sungai terputus, sungai bersih terputus. Emang kelihatan banget karena memang Taman Nasional ini dia langsung berbatasan sama daerah sawit gitu. Yang satunya daerah Taman Nasional, sebelahnya lagi itu dibatasi sama sungai, itu daerah sawit gitu. Jadi pas drone terbang itu kelihatan pas di daerah Taman Nasionalnya itu emang hutan gitu. Nah di sebelahnya pas drone terbang itu kelihatan cukup berbeda lah gitu lah. Vegetasinya nggak sepadat di wilayahnya Taman Nasional, karena ya di situ ada perkebunan segala macam kan. Dan sekarang kita mau langsung balik lagi ke
Tanjung Harapan, tempat ngasih makan orangutan. Taps. Dan ternyata mesinnya rusak, Pak. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gimana ini, Pak? Kenapa bisa mesinnya rusak, Pak? Karena sudah lapuk, saudara-saudara, dimakan pandemi. Kita menyusur sungai sampai ke ujung muara dengan bantuan dorongan doa. Jadi teman-teman, jangankan untuk pergi ke feeding tempat ngasih makan si orangutan, kita untuk keluar sini aja masih harus tetap berusaha begitu. Jadi fokusnya sudah berubah, yang tadinya pas mesin awal rusak kita fokus masih kekejar nggak ya orangutan, masih kekejar nggak ya ngasih makan orangutan, ngelihat orang ngasih makan orangutan gitu, masih kekejar nggak. Dan beresinnya dari tadi udah sejam lebih, akhirnya fokus kita berubah jadi bisa nggak ya kita keluar dari hutan ini, bisa nggak ya kita selamat. Madani itu organisasi masyarakat sipil yang fokusnya terkait hutan dan lahan. Kalau fungsi ya, ngomong terkait fungsi banyak banget nih fungsi Taman Nasional, baik bagi ekosistem yang ada di dalamnya ataupun bagi masyarakat. Kalau bagi ekosistem di dalamnya, itu di sini ada 8 spesies dari monyet atau primata yang ada di Tanjung Puting ini. Tentunya dari 8 spesies itu harapannya bisa disaksikan dong, bukan hanya kita sendiri nih yang menyaksikan, tapi generasi kita yang akan datang juga bisa menyaksikan kan. Nah, kalau terkait masyarakat juga di sini kan dengan adanya Taman Nasional Tanjung Puting tentunya banyak orang yang kesini dan tentunya berdampak bagi ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya untuk ekowisata ya yang saat ini kita sedang jalani. Kalau yang kami lihat dari 10 tahun terakhir ya, ada sedikit penyusut, bukan sedikit sih, ada jumlah luasan yang menyusut nih tiap tahunnya gitu ya, dari tahun 2009 sampai 2019. Mohon maaf, maksudnya 2010 sampai 2019 3.000 hektar tuh menyusut tiap tahun. Itu rata-rata ya dari 10 tahun terakhir tersebut. Penyusutan itu diakibatkan oleh adanya perambahan dari Taman Nasional yang ada di Tanjung Puting ini, misalnya adanya izin-izin dari sawit, izin-izin dari tambang ataupun konsesi-konsesi lain. Dan tentunya juga dengan adanya pembakaran hutan dan lahan itu membuat luasan Taman Nasional ini makin tahun tuh makin menyusut. Tentunya akan berimpact pada ekosistem yang ada di dalamnya dong, kayak ekosistem dari orangutan yang makin sedikit dari tahun ke tahun. Tentunya juga berdampak juga kan pada mereka yang dengan masuknya izin-izin yang ada, beberapa izin yang ada di Taman Nasional ini berpengaruh pada ekosistem orangutan itu sendiri. Dalam catatan kami ataupun publikasi yang kami temukan dari tahun 2011 sampai 2019 itu sedikitnya ada 14 orangutan yang meninggal di Taman Nasional. Sebenarnya instrumennya sudah ada kalau di terkait persoalan sawit ya, khususnya yang berada di kawasan Taman Nasional. Dari tahun 2018 lalu
Presiden Jokowi telah mengeluarkan impres terkait moratorium sawit. Ini sebenarnya instruksi beliau untuk memperbaiki tata kelola sawit itu sendiri, baik yang ada di dalam kawasan hutan ataupun bagi peningkatan produktivitas untuk petani sawit. Nah, tapi sayangnya di September nanti impres ini akan habis gitu ya. Yang itu juga ditakutkan jika ini impres tidak diperpanjang, maka izin-izin sawit akan mulai banyak lagi dan tentunya akan makin banyak gitu ya izin-izin di kawasan Taman Nasional atau sekitar Taman Nasional yang akan mempengaruhi populasi dari orangutan. Sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah dalam konteksnya saat ini yang paling urgent gitu ya, yang paling urgent karena September kan bentar lagi, kita mendorong pemerintah nih untuk memperpanjang impres moratorium sawit agar sawit yang berada di kawasan hutan itu segera diberesi dan dikeluarkan dari Taman Nasional, dan itu menjadi kembali jadi hutan lindung yang bisa menjadi ekosistem bagi orangutan dan biodiversitas yang ada di dalamnya.